Ya, saya juga mau pensiun. Dulu ya. Sudah nggak ngajar, saya sudah tidak ngajar. Walaupun masih memberikan bimbingan pada mahasiswa dan menguji. Ibu Mukti, mungkin sekitar 4 menit lagi kita bisa mulai ya. Ya langsung. Yang lain bisa menyusul. Ya, baik. Ya, Pak. Saya boleh usul, Pak, karena ini kan bapak-bapak kan di dalam bus ya. Di dalam bus ya. Jadi suaranya agak sedikit banyak suara. Kalau yang tidak sedang bicara mungkin di mute saja. Jadi enggak terlalu. Terima kasih. Di sini juga Pak Prof, perkenalkan ada tim kita, Pak Dendi. Pak Dendi, bisa kedengaran? Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Jul sekedar memperkenalkan aja, ini di sini para profesor dan para dokter nih Pak Jul berkumpul. Ada Ibu Dokter Wana Rani, Pak Dokter Judi Heri, Pak Prof Toha Muhaimin. Kalau saya dokter juga sih Pak, tapi saya dokter keuangan Pak. Iya. Kalau Pak Jul ini, beliau kuliahnya sudah di mana-mana Pak. S1-nya aja S1-nya dua Pak di luar negeri. Di Madinah Mesir. Dan di Mesir. S2-nya di Libya. Ya. Kalau itu kawannya Pak itu ya, Pak Somad ya. dan Libya tuh ya. Betul nggak? Ustaz Adi Libya. Ustaz Adi Hidayat Libya. Oh, di Hidayat ya. Nah, kalau Di Hidayat. Iya, ya, di Hidayat yang Ustaz Somad Sudan S3-nya. tiga. Ya. Hamdi Saad. Yang lain siapa yang berkenalan dulu? Pak Safinuddin ya. Ya, Ya, Bang. silakan. Pak Safinuddin mau mengenalkan? Oh, baik. Ya, Bang Toha. Terima kasih, Prof. Saya perkenalkan, saya Safinuddin Almandari. Mohon maaf saya tidak menayangkan video saya karena sedang sakit di rumah. Ya, nggak apa-apa. Saya dipercayakan sebagai koordinator untuk fundraising di YASMI. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Cokro Aminoto Makassar. Begitu, Ya. Bang. Salam kenal juga Pak Safin. Jadi di Makassar Ya. dia. Saya tugas utamanya di Makassar, tapi diberi izin untuk mengajar online di semester gitu. kemarin dan jadi domisili di Bekasi, Pak. Saya banyak teman-teman saya di Makassar, Pak. Oh, gitu ya. Di Iya. Unhas, Pak. Di mana? Di ini Pak, di mana? Kerajaan di Makassar.
kebetulan Kerjaan Goa. Boa. Goa. Ya. Oh, Baik, iya, Bu iya. Bukti, bisa kita mulai, sudah jam 8:16 ya. Ya, baik. Karena sudah ini ya, nanti yang lain insya Allah akan menyusul. Kita akan mulai rapat Zoom, maksud saya pertemuan ini silaturahmi apa nih modelnya Pak? Seminar apa ini? Ininya bentuknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diskusi aja. Oke, diskusi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi mengenai wakaf. Salam kenal dari teman-teman. Saya mohon izin disebut teman-teman ya Pak ya. Ya, terima kasih atas kehadiran Kanda Yunda sekalian, Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini melalui Zoom meeting. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi mengenai wakaf, dan semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dalam rangka mewujudkan berkhidmat kepada masyarakat, mewujudkan cita-cita lembaga dan juga cita-cita kita semua untuk bisa memakmurkan umat. Amin. Baik, langsung saja kita buka acara diskusi kali ini. Semoga membawa keberkahan ya, dan juga membawa kemudahan, dilancarkan oleh Allah. Sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Datuk Tan Malaka untuk memperkenalkan, maksud saya untuk memandu acara ini, memperkenalkan Bapak Bapak Ustadz Zulhamdi M. Saad sebagai perwakilan dari Kuantum Wakaf ya Pak ya, untuk memaparkan mengenai wakaf. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Datuk Tan Malaka. Terima kasih Silakan, Ibu Bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmat dan rahmatnya kita bisa dapat berkumpul di acara Zoom meeting Kuantum Wakaf. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih kepada perwakilan Yayasan Yasmi yang mengundang kami dari Kuantum Wakaf Alicia untuk memberikan suatu edukasi mengenai peluang-peluang apa yang dapat kita jadikan suatu kerjasama ke depannya. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan yaitu Bapak Ustadz Zulhamdi sebagai pembicara kita pada malam hari ini.
Background pendidikannya, beliau dari pesantren As-Salam Sumatera Selatan, Palembang, Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab Lipia Jakarta, S1 International University of Africa Sudan, S1 Islamic University of Madinah Arab Saudi, dan S2 Universitas Dakwah Islamiyah Libya. Background pekerjaan, pembimbing ibadah travel, haji dan umroh Makfirah Travel dari tahun 2004 sampai dengan 2020. Dan praktisi bisnis keuangan dan asuransi syariah 2012 sampai sekarang. Aktivitas saat ini, Duta Kuantum Wakaf Nasional, Mitra Nazir Wakaf, Lembaga Wakaf IKADI, Badan Wakaf Makfirah, dan lain-lain. Untuk itu, kepada Bapak Ustadz Zulhamdi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini kita Allah pertemukan dalam Zoom meeting di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, saya baru sampai rumah tadi ya, karena hari ini ada dua ikrar wakaf dari induk warga Minang ya tadi dengan Pak Ben ya, kemudian juga tadi ada acara juga ya lanjut di keluarga Kerinci tadi, sama prosesnya adalah ikrar wakaf. Perkenalkan, ini mungkin saya dijadiin co-host mungkin ya, biar bisa saya share screen untuk perkenalan dari saya. Oke. Baik, sambil menunggu proses share screen, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu seperti yang tadi Pak Hengki sampaikan ya. Kami di komunitas namanya Kuantum Wakaf ya, Kuantum Wakaf Community ya. Aktivitasnya ada 3 saja. Ini tadi dijelaskan oleh Pak Hengki ya. Aktivitas kita ada 3 saja. 1, membantu yayasan lembaga agar mendapatkan dana wakaf ya. Yang dana wakaf yang kita himpun ini adalah dana wakaf wasiat ya, dalam jumlah ratusan juta miliaran ya, yang sudah alhamdulillah kita himpun di beberapa pesantren, kemudian di beberapa yayasan dan lembaga wakaf juga. Beberapa lembaga wakaf seperti IKADI, lembaga wakaf sukses ya, lembaga wakaf yatim mandiri dan sebagainya ya, ini masih berjalan ya, masih berjalan. Dan beberapa pesantren, di antaranya Kampung Makfirah, Lantaburo, kemudian juga Semesta Al-Quran, ya. Dan ada beberapa pesantren lagi di Banten yang dalam proses penghimpunan dana wakaf juga. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada umat agar ada keinginan, ada semangat untuk berwakaf, ya. Ada kesadaran tentunya, ya. Nah, yang ketiga adalah membantu mitra-mitra nazir wakaf kita ya untuk menjadi konektor kebaikan, ya, meraih kehidupan yang berkah berlimpah ya, dan berefek berdampak untuk umat insya Allah. Sedikit saja ini mungkin mungkin malam ini kita lebih kepada diskusi saja ya, karena ini bentuknya adalah mungkin pendalaman ya. Mungkin ini sudah pernah disampaikan ya di komunitasnya Niasmi ya namanya ya. Waktu itu kita pernah mengadakan seminar ya, seminar partnership wakaf. Artinya kita memberikan informasi bagaimana lembaga wakaf ataupun yayasan itu bisa mendapatkan dana wakaf dalam jumlah besar untuk dana abadi jangka panjang ya, dana jangka panjang. Karena bagaimanapun yang namanya lembaga yayasan itu seiring waktu kepengurusan akan terus berganti, tetapi namanya yayasan lembaga pasti akan terus berlangsung ya. Nah, keberlangsungan yayasan dan lembaga ini tentu akan sangat membutuhkan dana wakaf atau dana abadi umat yang memang secara terus-menerus ya, seiring waktu ya, sebelum terjadinya hari kiamat pasti akan selalu membutuhkan dana.
Nah, bagaimana penghimpunan dana tersebut ya, dan seperti apa polanya yang sudah kita lakukan ya, dan bagaimana memberikan edukasi kepada umat. Mudah-mudahan sedikit saja di malam hari ini Maaf, kita suaranya bisa kok kecil ya. sama-sama diskusikan. Mungkin volume yang sana mungkin Pak. Kalau saya udah maksimal 100% di volume sini. Ya. Yang lain apakah sudah cukup jelas suara saya? Cukup, Suara Pak. saya di tempat saya kok kecil. Apa? Yang lain gimana? Aman Pak, jelas. Cukup jelas. Jelas. Mungkin Profesor Toha bisa dibesarkan volumenya, Prof. Ya. Kedengeran? Amin ya. Eh, Aman. di handphone mode volumenya bisa dibesarkan, Terus saya ganti pakai ini. atau kalau pakai laptop pakai headset mungkin ya. Aman-aman ini, bagus. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ya. Baik. Ya, sedikit saja. Ya, ini tantangan dan peluang perwakafan saat ini ya. Sebagai informasi awal untuk kita sama-sama melihat tantangannya seperti apa dan bagaimana kita melihat peluang yang ada ya. Nah, sebagai informasi dari Badan Wakaf Indonesia, ini berita sebenarnya gampang kita lihat ya di beberapa media banyak yang menulis hal ini ya, bahwa data tanah wakaf itu 2017 ini ya, berdasarkan data 4 Januari 2017 itu tanah wakaf sudah ada 435.000 hektar ya, 435.000 hektar tanah wakaf ya. Dan ini sudah bersertifikat wakaf tentunya ya, sebagian besar sudah ada sertifikat wakafnya. Namun tanah wakaf yang ada ini itu masih terbengkalai. Ya, banyak sekali yayasan pesantren belum bisa memanfaatkan tanah wakaf dikarenakan masalahnya adalah pembiayaan ya, dananya yang memang belum ada. Ya, nah dananya belum ada itu ada kendalanya juga karena memang bagaimana mungkin masyarakat atau umat ada kesadaran berwakaf kalau minimnya edukasi ya, minimnya spirit semangat untuk memahami pentingnya wakaf. Nah, jadi ini yang bersinergi sebenarnya, yang beririsan satu sama lain, artinya bagaimana memberikan edukasi kepada umat tentang berwakaf sehingga ada kesadaran ya, dan adanya wakaf yang bisa kita himpun. Potensinya ya, menurut Badan Wakaf Indonesia ini potensinya sangat besar sekali ya. 2.000 triliun per tahun angkanya, cukup besar sebenarnya. Namun sayang realisasinya hanya 400 miliar per tahun. Ini data yang disampaikan oleh Badan Wakaf Indonesia ya. Nah, penyebab utamanya memang satu, yaitu sifat wakaf ini memang ya bukan satu hal yang wajib tentunya ya. Dan ini pun dipahami oleh masyarakat, oleh umat Muslim tentunya ya, tidak ada keharusan. Yang namanya sunnah boleh dilakukan, nggak dilakukan juga nggak ada masalah, itu yang pertama. Yang kedua adalah literasi tentang wakaf itu sendiri masih rendah ya, dan ini PR bersama karena membahas wakaf itu jarang sekali dilakukan di sekolah-sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, itu jarang sekali, kecuali memang jurusan-jurusan syariah atau memang yang berkaitan dengan urusan fikih ya, fikih, urusan agama pun ya tidak membahas secara khusus tentang wakaf ya, karena ilmu syariah cukup banyak ya, cukup luas sebenarnya. Untuk membahas tentang wakaf ini masih minim sekali. Nah, ini fakta juga bahwa setelah disurvei di tahun 2020 bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf itu sendiri, pemahaman dasar itu hanya 57% ya, kemudian pemahaman lanjut ya, keilmuan yang lebih mendalam tentang wakaf itu baru 37%. Nah, ini PR-nya. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya adalah kemampuan masyarakat berwakaf itu tidak lebih dari 5%. Ya, artinya yang sudah berwakaf masjid, berwakaf sumur, berwakaf rumah tahfidz, membangun pesantren, ya, dalam bentuk wakaf pribadi yang bisa dilakukan itu masih kecil sekali, tidak lebih dari 5%. Ya, kalau orang ikut menyumbang untuk pembangunan wakaf masjid dan lain sebagainya itu ada, tapi juga nggak banyak gitu ya, dalam jumlah yang sangat minim sekali tentunya. Nah, ini masalahnya ada di mana? Tentu adalah karena memang kesadaran tentang wakaf itu sendiri masih rendah ya. Nah, bagaimana PR yang paling besar adalah yayasan-yayasan ya, yang bagaimana kalau kita lihat memang hampir sebagian besar yayasan mengharapkan
donatur ya, dengan melakukan fundraising, penghimpunan sedekah, baik penghimpunan zakat atau penghimpunan amal kebajikan gitu ya, dan itu rata-rata masih secara manual ya. Artinya ya menebar broadcast atau menebar flyer, kemudian membuat proposal. Nah, hal-hal sederhana yang umum terjadi ya, dan itu ya akan terus berlangsung sampai kapanpun karena memang tidak bisa maksimal menghimpun wakafnya. Ya, mungkin untuk target bulanan sekedar cukup untuk membiayai kegiatan operasional yayasan lembaga mungkin hanya sampai sebatas itu gitu loh. Ataupun mungkin juga kurang untuk bagaimana bisa mandiri. Bisa mandiri artinya mempunyai bisnis-bisnis pengembangan wakaf produktif sehingga mampu untuk mendapatkan pendanaan yang besar sebenarnya ya. Jadi tidak hanya mengharapkan donatur-donatur saja karena umur donatur pun sebenarnya terbatas gitu ya, dan boleh jadi meninggal dunia, sehingga dana-dana yang dihimpun dari para donatur ini juga pastinya akan terhenti gitu. Nah, bagaimana memaksimalkan ya agar dana-dana yang didapatkan dari para donatur kita ataupun para muhsinin yang rutin itu bisa tetap ada ya, walaupun mereka meninggal dunia. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tetapi mereka tetap bisa memberikan jumlah uangnya, wakafnya dalam jumlah besar. Nah, ini adalah kita disebut dengan cara kuantum ya, bagaimana memaksimalkan, mempercepat nilai wakaf ya, sehingga nilai ratusan juta itu bisa kita himpun dalam waktu yang cepat gitu ya. Karena pola menghimpun wakaf dengan jumlah besar puluhan miliar itu tentu kita berpikirnya bagaimana mempunyai satu usaha gitu ya. Tentu pasti akan mempunyai modal yang besar juga. Nah, dengan cara penghimpunan manual, artinya mengharapkan transferan atau donasi-donasi, itu juga nggak mudah juga gitu. Berapa banyak orang yang harus kita himpun untuk menghimpun dana puluhan miliar atau ratusan miliar dalam waktu 1 tahun. Ya, ini juga menjadi tantangan kita. Nah, insya Allah ada solusi yang bisa kita lakukan karena beberapa solusi ini sudah dirasakan oleh beberapa pesantren, yayasan, ya, terutama lembaga-lembaga wakaf yang sudah berjalan lebih awal tentunya ya. Oke, ya ini kendala kita ya. Kurangnya dana, belum adanya dana, sama aja sebenarnya ya. Kemudian masih sangat tergantung pada donatur-donatur ya, para muhsinin ya. Alhamdulillah banyak orang baik. Nah, yayasan pendidikan dan nazir wakaf itu tentu pasti membutuhkan dana wakaf dalam jumlah besar. Untuk apa? Karena program keumatan ini banyak sekali ya, banyak sekali PR kita tentunya ya, yang bikin pesantren, kelas, gedung, asrama, masjid, ya bisnis wakaf produktif dan sebagainya, ini nggak habis-habis ini gitu ya, karena memang membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Nah, ajakannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengajak orang berwakaf 1 miliar ya, berwakaf 1 miliar. Ini mungkin bagi sebagian orang mustahil ya, tetapi ini sudah kita lakukan ya, dan sudah puluhan miliar dana wakaf yang kita himpun, bahkan ada 1 orang, 2 orang ya, bahkan banyak sekali yang sudah mewakafkan ya sebesar 1 miliar ya. Oke. Nah, itu kita mau berikan contoh saja ya, ini komunitas kita ya. Komunitas kita namanya Quantum Wakaf Community, ini tim-tim kita semua ya, grup kita yang rajin untuk memberikan edukasi perwakafan ya, mengajak umat ya turun ke lapangan, syiar wakaf dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah kita membantu setiap keluarga memiliki amal wakaf dengan cara mudah. Ya, artinya setiap keluarga paling nggak bisa punya wakaf 100 juta gitu. Satu keluarga wakaf 100 juta minimal itu ya. Satu keluarga ya, bahkan banyak juga yang bisa lebih dari 100 juta wakafnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara mudah tentunya, ringan, terencana, optimal dan amanah. Nah, PR-nya yang terjadi ya, ini di lapangan ketika kita mulai memberikan edukasi perwakafan adalah tantangannya seperti ini nih. Ya, masyarakat pasti mengatakan bahwa wakaf itu sunnah, nggak wajib. Ya, nah bagaimana memahamkan bahwa wakaf itu memang sunnah tetapi menjadi kebutuhan? Nah, ini menjadi tugas kita juga ya, memberikan kebutuhan tentang wakaf. Kenapa harus berwakaf ya? Memang sunnah, tetapi apa pentingnya kita berwakaf ya, begitu ya. Masih muda, belum sanggup, masih ada kebutuhan lain. Ini paling banyak ya. Masih banyak kebutuhan lain, anak masih sekolah ya, masih belum punya
rumah, belum punya kendaraan dan lain sebagainya. Ini PR-nya. Sehingga inilah kekhawatiran orang, ya, karena nggak semua orang punya kemampuan untuk langsung memberikan donasi atau wakaf dalam jumlah yang besar, ya. Oke. Nah, ini contoh, ya, melalui ikrar wakaf wasiat Quantum Wakaf Alisha, namanya ini Bu Nur Ani Altavia, ya, 500 juta ke Yayasan Maghfirah Bina Umat ini Caringin Bogor. Insya Allah hari Ahad nanti tanggal 19 ini ada 7 orang, ya, yang sudah mendaftar untuk ikrar wakaf, ya, di Yayasan Maghfirah Bina Umat. Ini juga ada Pak Dr. Haji Kasmen, ya, wakaf 400 juta. Kemudian juga ini ada Dr. Indah, ya, 1 miliar. Sebenarnya kalau Maghfirah ini, kalau kita mau kasih lihat slide-nya, ya, ini yayasan pesantren di Caringin Bogor. Ini pesantrennya, ya. Ini 35.000 hektar. 35 hektar, ya, 35 hektar di Caringin Bogor. Ini beasiswa, semua mahasiswa kuliahnya gratis sana, ya. Dibiayain per bulan. Ustadz Hatta itu mengeluarkan alokasi buat beasiswa ini, ya, makannya, minumnya, gaji gurunya dan sebagainya itu sekitar 300 sampai 500 juta, ya, yang dikeluarkan secara rutin, ya, sebagai wakaf beliau, ya. Ini kampusnya, ya, dosen-dosennya juga dari Timur Tengah, ya, ini luar biasa, banyak dari Madinah, dari Syria, ya, dari Yaman, juga dari Sudan ikut ngajar di sini. Boleh nanti di Caringin Bogor kalau ingin ikut menyaksikan ikrar wakaf di sana, ini di pesantrennya Ustadz Ahmad Hatta, ya. Nah, ini punya planning tentunya, ya, namanya pesantren punya planning, ya, bagaimana ke depan perkembangan pesantrennya, apa yang mau dikembangkan, asramanya, membuka cabang dan sebagainya, termasuk juga mendirikan milbos di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana nih, ya, untuk membangun satu pesantren aja sekian puluh miliar paling nggak harus keluar, kan, satu masjid aja sekitar 3 miliar di Maghfirah. Masjid yang besar tadi 16 miliar, ya, gedung kelas sekian miliar dan lain sebagainya. Ini kan membutuhkan dana yang tidak sedikit, puluhan bahkan ratusan miliar, ya, bahkan triliunan juga pasti akan keluar. Nah, inilah yang dilakukan, ya, di kantor Maghfirah ini setiap bulan, ya, bahkan setiap 2 minggu ini ada ikrar wakaf namanya, ya, ada yang 1 miliar wakafnya, ada yang 50 miliar, 450 juta, ya, rata-rata sih banyaknya 450 juta, ya, 1 miliar juga ada, ya, dan itu mungkin ada 20 orang lah yang wakafnya 1 miliar per orang, ya. Nah, oke, ini di Kampung Maghfirah. Kemudian juga di Lembaga Wakaf IKADI. Lembaga Wakaf IKADI ini juga kita lakukan rutin juga, ya, ini di IKADI, proses wakaf melalui wakaf wasiat melalui polis, ya. Ini juga rutin. Ini dana wakafnya lebih kurang saat ini mungkin sudah 25 miliar, ya. Perkiraan kita sih sudah 25 miliar. Karena sudah waktu itu beberapa bulan lalu sudah 20 miliar, ya. Nah, ini rutin juga kita lakukan setiap minggunya, ya, di setiap hari Sabtu, ya, di IKADI. Kalau tadi kita di di Induk Keluarga Minang, IKM, ya. Oke. Ini contoh beberapa proses ikrar wakaf. Nah, ini dana wakafnya juga cukup besar. Balik lagi ke yang tadi. Jadi, kenapa sih orang mau? Nah, ini poinnya. Kenapa sih orang mau akhirnya, oke deh, saya harus wakaf nih. Ya, oke, kenapa saya wakafnya 1 miliar? Kenapa saya wakafnya harus 500 juta? Kenapa saya wakafnya harus sekian ratus juta? Ya, karena ada kepentingan. Ya, ada rasa kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan tentang amal wakaf. Nggak mungkin orang mau berwakaf dalam jumlah besar, ya, mau menyisikan hartanya dalam jumlah ratusan juta miliaran untuk menjadikan wakaf kalau tidak ada suatu kebutuhan yang dirasakan, gitu, ya. Nah, kenapa? Poinnya adalah kesadaran diri bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa ada perjalanan panjang setelah kematian, ya. Perjalanan panjang di dunia saja, ya, umroh ataupun keluar kota itu kan butuh bekal, ya, bekal perjalanan tentunya, dan itu kan membutuhkan biaya, membutuhkan uang, yang membutuhkan bekal. Nah, perjalanan menuju akhirat pun sebenarnya, ya, masih lama, masih panjang. Ini dari alam kubur, ya, kemudian nanti adanya hari kiamat, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti dihisab, diserahkan catatan amal, lalu ditimbang amal itu, ya, melewati al-haud,
atau kemudian melewati sirat, kemudian di surga dan neraka, ini kan proses yang panjang yang membutuhkan bekal. Nah, bagaimana kita menghadirkan rasa kebutuhan bekal ini? Apakah semuanya sudah siap? Ya, bekal kita. Kalau sudah siap, berapa bekal yang sudah kita siapin? Kan begitu. Nah, kalau ditimbang hari ini antara amal dan dosa, sudah seberapa banyak amal dan dosa yang kita siapkan. Nah, itulah edukasi ya. Ketika ada masyarakat teredukasi, umat teredukasi, ya oke, sekarang apa yang harus saya lakukan? Ya, artinya kalau kata Rasulullah SAW, ya kita perlu siapkan bekal. Timbangan amal kita harus lebih banyak daripada dosa kita. Nah, bagaimana kalau meninggal dunia, sedangkan amal belum cukup, ya kan? Amal belum cukup, sudah meninggal dunia. Lalu apa yang akan memberikan pahala ketika kita meninggal dunia? Nah, maka itulah kita sampaikan hadis dari Rasulullah SAW tentang 3 kesempatan untuk menambah pahala, kan? 3 kesempatan untuk menambah pahala jariyah. Putus amal kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ilmu bermanfaat nggak semua menjadi ulama yang mengajarkan ilmu, menjadi guru. Anak yang soleh, ya nggak semua orang punya anak, dan nggak semua anak yang soleh, kan artinya peluangnya yang memungkinkan adalah dari sedekah jariyah gitu. Nah, poin kedua yang kita sampaikan adalah wakaf itu ya kita semua pasti akan mati, ya akan menunggu kematian. Masalahnya kalau sudah datang kematian, mau persiapannya kapan lagi kan gitu. Sudah mati udah nggak mungkin bisa bersiap. Jadi dengan program kuantum wakaf itu kita mempersiapkan diri sebelum bertanya kematian. Artinya ketika kematian sudah tiba, kita sudah punya perencanaan wakaf, kita sudah punya program wakaf yang kita wasiatkan kepada siapa? Nah, inilah lembaga-lembaga yang siap menampung, ya, menjadi mitra kita sebagai penerima manfaat wakafnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, ya, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah hatta yusilla bainan nas. Jadi setiap manusia itu akan di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Artinya yang menaungi di alam kubur nanti ternyata adalah wakaf. Wakaflah yang akan menemani seseorang di alam kuburnya. Nah, masalahnya kalau meninggal belum punya wakaf. Nah, itulah yang membuat kesadaran kaum muslimin, ya, masyarakat yang kita ajak berwakaf, akhirnya mereka mau untuk berwakaf. Oke, saya perlu bekal di alam kubur saya, maka berapa saya harus berwakaf? Nah, berapanya harus berwakaf itulah kita hitung. Siapa aja orang yang mau niatkan pahala wakafnya? Orang tua, mertua, anak, istri, suami, pasangan, tentu bareng-bareng. Nah, idealnya berapa? Dengan nikmat yang Allah udah kasih selama ini. Ya, dengan nikmat yang begitu banyak Allah kasih, maka idealnya kita berwakaf seberapa gitulah. Untuk akhirat kadangkala di nomor sekian kan, ya. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang akan dituju. Sedangkan dunia adalah sesuatu yang akan ditinggalkan. Nah, edukasi seperti inilah yang kita sampaikan sehingga ada kesadaran, oke, kalau itu saya ikut program wakaf. Nah, tinggal bagaimana lembaga wakaf mana yang siap menampung dari wasiat wakaf ini, seperti itu. Ya. Nah, makanya yang kedua adalah kita ya mengarahkan yayasan mana yang mau menerima wakaf ini. Gitu. Tentu ketika mau menerima wakaf ini harus mereka menjadi mitra kita, mitra nazir namanya, ya, mitra nazir wakaf. Ya, mitra nazir wakaf inilah yang nanti kita yang mencarikan dana wakafnya, kemudian mengarahkan, ya, Bapak mau wakaf apa? Wakaf masjid, ini lembaganya. Bapak mau wakaf pesantren, ini lembaganya. Bapak mau berwakaf sumur, ini lembaganya. Bapak mau berwakaf alat kesehatan, ini lembaganya. Bapak mau berwakaf produktif, ini ada lembaganya. Bapak mau berwakaf anak yatim, ini ada lembaganya, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana menawarkan program wakafnya itu saja, sehingga nazir-nazir wakaf ini, para muwakif ini, mereka akhirnya mau, ya, untuk memberikan wakafnya kepada lembaga yang sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Ya. Ini contoh tadi di Kampung Mafiro, ya. Di Mafiro ini sudah 45 miliar kayaknya, ya. Kemudian di IKD juga secara rutin, ini mungkin hari ini sudah 25 miliar, ya, saya juga belum hitung ulang lagi berapa, ya, karena rutin dilakukan terus bertambah, ya. Nah, sebenarnya yang sudah bekerja sama ini dengan Aliansi Syariah ini sudah banyak, ya. Ada Damai Duafa, Al-Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf, IKD, ya, Kesma, ya. Nah, ini sejarah yang saya cepatkan aja. Insya Allah kita sudah cukup paham lah sejarah wakaf, ya. Bagaimana Umar, Utsman, Rasulullah, dan para sahabat, Raja Abdul Aziz, semua mereka orang-orang yang paham tentang wakaf, mengerti wakaf, pentingnya wakaf, sehingga mereka melakukan amal wakaf itu. Ya. Nah, Al-Azhar juga umurnya sudah 1082 tahun, tapi tetap berdiri dari mana? Ya, 1000 tahun lembaga kita pun bisa 1000 tahun kalau memang belum terjadi hari kiamat. Nah, bagaimana?
keberlangsungan lembaga ya tentu kalau ada dana wakaf yang memadai, yang mencukupi seperti itu. Ya. Al-Azhar ya, Khilafah Umayyah. Oke. Nah, berikutnya saya mau memberikan apa namanya hitungan lembaga wakaf ya. Di IKAD ini kita coba menghitung wakaf ya. Ini dengan program wakaf IKAD ya, ini contoh saja ya. Ini contoh. Jadi kalau usia 40 tahun itu dengan 1 juta per bulan itu bisa punya wakaf sebesar 450 juta. Ya, melalui program wakaf namanya program wakaf Allianz Syariah. Ya, ini 550 juta menjadi hak ahli waris. Nah, maka berapa kalau satu orang wakif bisa menghimpun wakaf dari 30 orang? Tentu nilainya besar sekali. Angka 13 miliar ini sangat mungkin hanya dihimpun oleh satu orang. Bagaimana kalau yang menghimpun wakaf ini 5 orang? Ya, 5 orang menghimpun wakaf, masing-masing ngajak hanya 30 orang wakif saja. Ini ada 67 miliar wakaf yang bisa dihimpun. Bagaimana kalau yang menghimpun wakaf itu ada 25 orang? Ya, ini 337 miliar wakafnya. Ini melalui lembaga wakaf IKAD ya. Ini hitungan yang kita lakukan di IKAD bagaimana menghimpun wakaf. Kalau ada 1,5 orang yang himpun wakaf itu 1,6 triliun angka wakafnya. Ya, ini baru berjalan di IKAD 1 tahun dan alhamdulillah sudah 25 miliar tadi ya. Nah, kemudian IKAD kan punya cabang ya se-Indonesia. Apa namanya? Pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus ranting itu kalau setiap wilayah ada dai-dai yang melakukan syiar wakaf 40 orang saja. Sudah tembus suaranya. Ya, itu angkanya 180 triliun itu. Nah, ini apa namanya? Potensi yang sangat besar sekali. Sehingga apa? Ya, sehingga ke depan dana abadi wakaf ini ya akan diterima ya oleh lembaga untuk mensupport program-program mereka ya, program-program jangka panjang, membangun Islamic Center, membangun masjid, membangun pesantren, ya anak yatim dan lain sebagainya. Tentu dari wakaf itu kebayang udah kita bisa hitung gitu ya angkanya seperti apa besarnya. Jadi ini potensi yang sangat besar sekali. Mungkin itu saja dulu pengawalan. Silakan kalau mungkin ada forum diskusi yang ingin ditanyakan, ya silakan. Atau mungkin saya tampilkan video dulu ya. Saya tampilkan video, bentar. Mudah-mudahan ada video, bentar ya. Video wakaf. Ya, ini coba saya tampilkan. Banget, jadi nyari-nyari dulu gitu. Iya. Udah kelihatan nih, saya setel ya. Subhanahu wa ta'ala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Tiara Azahra, tempat tanggal lahir, Bogor 1 Juni 2002. Dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari Polis Asuransi Jiwa Syariah Allianz Life Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 300 juta rupiah. Dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Maghfirah Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah untuk saya pribadi, Tiara Azahra, ayahanda saya Irwan Rifai dan Untung Priyadi, ibunda saya Kahina Herianti, kakek saya almarhum Heri Hermansyah dan almarhum Jaji Supriyadi, serta nenek saya Tini Supriyatun dan Atin Supriyatun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, coba yang lain.
Saya share satu lagi, biar kita tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Rahayu Sulistina, dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari nilai polis jiwa syariah Alliance Life Indonesia dengan nilai wakaf 1.150.000.000 rupiah, dan uang tersebut diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah serta dimanfaatkan oleh Yayasan Nonfiroh Bina Umat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi amal jariah saya. Rahayu Sulistina, suami saya Rudi Jamaluddin, ayahanda saya almarhum Ismail Juro, bunda saya almarhum Jana Suljana, ayah mertua saya Ahmad Salahuddin, ibu mertua saya Titi Mariati, serta anak-anak saya Davi Mardariana Putri, Imada Nugraha, Sherin Adira Holinisa, serta kakek saya Hakim bin Kartawinata dan nenek saya Ma'ah binti Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kami semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bisa saja, mungkin silakan saya kembalikan kepada Pak Hengki. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jul, pemaparannya yang sudah disampaikan, dan kita juga sama-sama menyaksikan video ikrar wakaf. Kami membuka pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ingin berinteraksi. Silakan. Bisa langsung melambaikan tangannya. Ya, saya mohon izin bertanya, Pak Datuk. Iya, dari siapa? Dengan Ibu Mukti ya? Ya, saya. Silakan Bu Mukti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, langsung saja ke pertanyaan. Bagaimana caranya Yasmi bisa menjadi mitra wakaf dari Kuantum Wakaf dan juga seperti IKADI ya? Atau bagaimana caranya Yasmi bisa menjadi mitra untuk mendistribusikan atau menjadi mitra dari Alia Syariah atau dari Kuantum Wakaf, itu bagaimana? Baik. Ya, ini yang pertanyaan setelah banyak kita sharing, dan memang juga banyak juga yang tertarik untuk bergabung. Yang pertama memang ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah kita dengan pola IKADI ya, artinya kita nanti menjadi mitra nazir wakaf Alliance Syariah ya, karena kan alokasi wakaf yang akan diterima itu melalui Alliance yang akan langsung transfer dana wakafnya ya. Wasiat wakaf itu kan nanti kan akan ditransfer oleh perusahaan Alliance Syariah sebagai lembaga keuangan yang punya program wakafnya, namanya wakaf wasiat polis. Nah, dana wakaf inilah nanti akan diserahkan kepada nazir-nazir wakaf yang sudah menjadi mitranya. Nah, itu nanti ada proses pendaftaran tentunya ya, tentu pendaftaran, dan itu syaratnya kan ada legalitas, termasuk juga diantaranya ada yang namanya sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, kalau Yasmi sebagai lembaga wakaf sudah ada itu, nanti kita bisa ajukan prosesnya ya. Kita bisa ajukan, kita bisa masukkan, nanti kita bisa daftarkan dulu ke Alliance untuk nanti menjadi mitra nazir tentunya. Nah, yang cara kedua adalah sebelum menjadi mitra nazirnya di Alliance Syariah, kita bisa menjadi mitra nazirnya di IKADI. Karena IKADI membuka kerjasama dengan yayasan pesantren untuk bisa menjadi mitra nazir. Contoh nih, saya mau share
share satu slide ya, yang kemarin juga kita lakukan di beberapa tempat sebenarnya. Saya kasih lihat slide-nya dulu. Ini contoh, ini di pesantren Lantaburo. Ini pesantren yang memang menjadi mitra Nazir IKADI. Jadi alokasi wakafnya IKADI hanya 10%, 90%-nya ke yayasan. Contoh, wakaf dari nasabah ini nanti ada 1 miliar, ya. Maka 10%-nya 100 juta ke IKADI, 900 juta ke pesantren Tahfidz Darul Quran Lantaburo di Tangerang. Atau ini juga, ini yayasan namanya Majelis Ta'lim Nurus Sa'adah, ya. Nah, karena kan yayasan ini kan belum bisa kerjasama sama Allianz, belum bisa dia karena masih yayasan kecil. Maka dia menyebar kerjasamanya, MOU-nya sama lembaga wakaf IKADI, ya. Alokasi wakafnya juga 10% ke IKADI, 90% ke lembaga wakaf tersebut. Nanti ada namanya surat kesepakatan ya kerjasama, ya, dan MOU dengan IKADI tentunya. Nah, nanti ini kita bisa bantu ya dengan IKADI tentunya. Nanti wasiat wakaf inilah nanti akan diterima oleh kita sebagai lembaga wakaf. Tinggal bagaimana nanti kita memberikan informasi tentang program-program kita sehingga nasabah-nasabah Allianz ini ya kita bisa ajak. Ya, contoh nanti Pak Hengki punya nasabah mau diajak berwakaf. Ya silakan, nanti kan ada pilihan bahwa Yasmi bisa menjadi salah satu mitra nazir wakaf yang akan menerima wakaf ini ya. Atau yang kedua kita lakukan langsung ini seperti yang kita lakukan di Maufiro ya, ini di pesantrennya Ustaz Hatta di Maufiro. Jadi lembaga yayasan ini menerima wasiat wakaf ya, wasiat wakaf polis yang nantinya wakaf ini nanti akan diserah terimakan oleh ahli waris ya. Kalau yang nanti meninggal dunia, contoh yang sudah diterima ya, ini ada Pak Agus namanya ya, Pak Agus Gunawan ini kan meninggal karena COVID di tahun 2021 dia meninggal dunia ya. Ini ada wakaf 100 juta yang diserah terimakan oleh ahli waris. Jadi ahli warisnya datang karena ahli warisnya mendapatkan dana wakaf dari Allianz itu sebenarnya dana santunan meninggal ya. Santunan meninggal dunia itu sebesar 500 juta. Kemudian diwasiatkan untuk diwakafkan 100 juta. Nah, 400 jutanya menjadi haknya ahli waris, sehingga ahli waris juga mendapatkan haknya sebagai penerima warisan ya. Nah, ini juga bisa dilakukan Yasmi. Contoh, ada donatur Fulan, si Fulan bin Fulan, yang selama ini dia rutin melakukan donasi ya donatur kepada lembaga Yasmi, contoh. Maka jangan sampai setelah donatur ini meninggal dunia, putus sudah donasinya. Nah, maka kita ajak juga untuk punya wasiat wakaf melalui wasiat wakaf polis namanya. Nah, dia ikut cukup mungkin kalau secara tabel begini nih, secara tabelnya ya. Secara tabel kalau dia bisa ikut program yang 225 juta, ya anggaplah donatur kita usia 50 tahun atau 51 sampai 55. Nah, itu sekitar 800.000 sampai 1,2 juta per bulannya. Nah, dia sudah ada wakaf 225 juta, waris 275 juta. Atau mau wakaf 450 juta, ini juga ada tabelnya. Ya. Dan ini ada wakaf 1 miliar, kita bisa tawarkan. Gitu. Kalau ada 10 donatur yang 1 miliar, kan udah 10 miliar sebagai dana cadangan kita, dana abadi kita. Seperti itu. Nah, inilah yang kita himpun ke beberapa yayasan. Artinya boleh jadi nanti calon-calon wakif itu dari kita, ya, tinggal bagaimana kita menawarkan nanti kepada mereka, tentunya dengan pilihan-pilihan program yang mungkin kita bisa informasikan kepada mereka, atau mungkin dari lingkungan Yasmi sendiri yang sudah punya, contoh dari yayasan, dari guru-guru, dari donatur yang sudah ada, umpama kita tawarkan untuk punya wasiat wakaf dalam jumlah besar. Ya, sehingga satu orang saja bisa berwakaf 1 miliar untuk yayasan kita, itu kan sudah sangat luar biasa. Ya, yang nantinya akan menjadi dana abadi sebagai dana keberlangsungan operasional ataupun kegiatan wakaf di lembaga kita. Seperti itu Bu Mukti ya. Silakan.
Ya baik, terima kasih. Mohon izin bertanya satu lagi, Ustadz Zulhamdi. Iya, misalkan saya umur 44 tahun, kemudian saya ikut misalkan yang wakaf itu 200 jutaan itu. Berarti ini apa? Tadi kalau di tabel itu 600.000. Oh ya, berarti premi 600.000 wakafnya 650 ribuan gitu ya setiap bulan gitu ya. Itu saya boleh menunjuk misalkan Yasmi sebagai penerima wakaf saya gitu, Ustadz? Betul, ya seperti itu. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini berapa lama ininya saya membayar premi wakafnya itu berapa tahun, berapa lama gitu, Ustadz? Program asuransinya sih 20 tahun ya. Program masa membayar kalau umur kita panjang ya. Kalau umur kita panjang setelah 44 ke 64 masih hidup, masih sehat walafiat, anggaplah sampai 70, 80 mungkin kan. Amin. Nah, kita selesai membayar hanya 20 tahun saja. Setelah itu kita ya menunggu kematian saja, menunggu ajal. Gitu. Jadi kita tidak ada lagi kewajiban untuk membayar, ya kita hanya membayar selama 20 tahun saja programnya, seperti itu. Nah, kalau kita baru berjalan 1 bulan, baru 600.000 yang kita bayarkan, contoh, ya kan kita meninggal bulan depan, Bapak X atau Ibu X meninggal, dia baru sekali bayar. Ya udah, tetap Allianz akan berikan uang santunan sebesar 500 juta, ya. Ya baru 25 jutanya maksimal bisa diwakafkan itu 45%, ya sisanya adalah menjadi warisan untuk anak dan keluarga seperti itu. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Jadi pada usia berapapun misalkan saya meninggal gitu, itu polis wakafnya cair untuk Yasmi misalkan seperti itu, Ustadz ya? Atau yayasan yang kita tunjuk betul gitu sekali. Ya? Oh, ya baik. Iya, seperti itu yang kita jalankan, ya. Seperti itu. Sehingga kan namanya yayasan itu kan pasti punya wali murid, jamaah, donatur, ya kan? Nah, itulah yang kita menjadi wakif kita yang kita tawarkan program ini, jangan sampai nanti kebaikan dia terhenti ketika dia meninggal. Nah, harapannya adalah ketika dia meninggal kebaikan dia bisa berikan lebih besar lagi. Kalau dia rutin 1 juta sebulan berikan ke lembaga kita, maka setelah dia meninggal dia bisa memberikan 500 juta. Itu kan luar biasa. Itu ada 100 orang saja yang 500 juta udah sekian ratus miliar yang kita bisa himpun seperti itu. Ya, untuk keberlangsungan jangka panjang dari yayasan kita. Ya, silakan. Baik, mungkin bisa saya tambahkan juga kenapa di tabel ini ada wakaf dan ada warisan. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maksimal dana yang diwakafkan itu 45% dan sisanya 55% untuk warisan. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan dunia dan akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang untuk berwakaf ini kita perlu memaksakan diri untuk disiplin bersedekah yang akan menambah timbangan di akhirat kita nantinya. Baik, sesudah Ibu Mukti masih ada yang lain? Bapak, Ibu, masih ada waktu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk dan Pak Ustadz Zulhamdi. Boleh ditampilkan lagi tadi tabel apa? Boleh. Tabel yang saya tadi sedikit terputus karena tadi masalah koneksi, kemudian aja juga ada tamu. Jadi tadi nggak lengkap informasi saya yang dapatkan. Ya. Silakan, Pak. Ya. Nah, tabel ini ada jadi dicontohkan misalnya ada orang yang umurnya tadi Mbak Muti kan bilangnya 44 gitu ya. Kemudian berapa tadi? 44 ya. 44 umurnya di kelompok di
41, 45, ya gitu ya? Gitu. Ya, Iya, iya ya, betul. ya, Betul. iuran per hari, iuran atau per hari ini ya? Per hari ya? Ya, kalau mau diperharikan sebenarnya ya angkanya kecil Oh sekali ya, itu oke. berapa. Kalau per Ya. bulan 650.000, begitu ya? Betul. Selama tadi pertanyakan berapa lama? Ternyata kalau umurnya 20 tahun. 20 tahun karena sampai mencapai angka 65 tadi ya? Berapa? Iya, 65 gitu. Intinya berapapun umurnya dia tetap bayar 20 tahun. Mau umur 30 tetap 20 tahun, umur 60 tetap bayar 20 tahun, umurnya 30 tetap bayar 20 tahun. Ya. Jadi selama 20 tahun. Iya, Oke. programnya selama 20 tahun. Kalau umurnya nanti panjang, ya. Kemudian, tapi ini kan dibatasi, Ustadz. Alhamdulillah. Umurnya. Seperti umur saya ini sudah 7 up, Pak. jadi nggak terlalu dalam tabel. Apa berarti yang Berapa umurnya di umurnya? atas umur? Saya umur 75. Oh iya, 75 udah nggak bisa ikut berarti. Iya. Tapi nanti berarti. bisa ikut melalui nama anak atau nama. Oh, melalui nama anak, tapi berarti yang diperhitungkan untuk survivalnya itu anaknya ya? Ya, nanti wasiat wakafnya untuk orang tua berarti. Jadi Pahala wakafnya. batasnya 60 berapa? 65 ya? 69, 70. 70. Ini tulisannya usia masuknya 69 tahun. Oh, ini tulisannya 61 sampai 65 terakhir ya. Iya, ini hanya tabel saya karena kalau dibuat lagi terlalu banyak. Iya. Terakhir 69 ya. Iya, 69. Oke. Jadi berarti umur yang di atas 6 berapa? Di atas 65 istilahnya tidak tidak bisa gitu ya. Gitu ya, Pak. Di atas 70 ya nggak bisa. Di atas 70. Oh, di atas 70 nggak bisa. Jadi dipakailah nanti yang di bawah 70, maksudnya anak gitu ya. Iya. Jadi ini sebetulnya setelah masuk itu hanya apa ya istilahnya ya Tuhan saja setelah di kematian yang ada baru itu bisa cair ya itunya ya wakafnya ya. Begitu ya. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau apa namanya? Kalau tadi yang 70 berapa lama tak bayar? Sama, kalau umurnya panjang juga. Masa programnya sama 20 tahun. 20 tahun. Tapi kalau meninggal belum sampai ya. Misalnya ada orang umurnya 65 ya, atau 70 lah. 70. Berarti bayar tiap bulan sampai 20 tahun maksudnya ya. 70 berarti sampai umur sampai umur 90 ya, Pak ya. Iya, kalau memang ternyata panjang, tapi kita nggak tahu kan. Iya. Ya, kalau misalnya di tengah jalan kemudian kita menghadap Tuhan, tetap itu angka yang disebutkan di istilahnya diwujudkan gitu ya. Betul, iya. Betul. Jadi walaupun baru sebulan berjalan, ya dia tetap bisa berwakaf sebesar dengan nilai wasiat wakafnya. Dia kan berwakaf umpama tadi 200 juta, ya baru berjalan sebulan baru 600.000. Harusnya kan baru 600.000. Nah, karena dengan melalui program kuantum wakaf ini nilai wakafnya bukan 600.000, tapi tetap 200 juta seperti itu. Oke ya. Yang lain ini mengenai kan kita yayasan kita kan baru lagi dalam taraf apa namanya muncul ya, Pak ya. Sekarang yang sedang diusahakan kan mau lagi membangun masjid yang ini izin Pak Yudil ya, masjid yang harganya 6M ya Pak Yudil ya. 6M. Nah kalau hal-hal seperti itu kita mendapatkan dari mana Pak? Dari kuantum wakaf ini ada kemungkinan. Ya itu nanti ada dari. Ya itu nanti ada namanya ujroh Pak, ujroh dari penghimpunan wakaf kita, ya. Jadi ada ujroh yang bisa kita dapatkan secara rutin per bulan, ya.
Jadi kalau kita bergabung yang kedua, tadi kan menjadi mitra. Nah, Ya. sekarang bagaimana kalau kita bergabung sebagai duta wakafnya? Ya, duta wakaf itu ada ujroh. Contoh ini ujroh pertama 7 juta, 25 juta ujroh keduanya, ya ada 50 juta, ada 200 juta. Ya, artinya kalau kita menjalankan profesi sebagai duta wakafnya, ini bisa kita dapatkan untuk operasional bulanan kita. Apakah itu nanti akan masuk ke lembaga, silakan disepakati. Ya, karena yang terdaftarkan adalah individu ya, secara personal, pengurus umpama pengurus yayasan. Ya, atau secara tim. Ya, maka dana yang akan diterima ini secara ujrohnya ini bisa menjadi dana rutin yayasan sebenarnya. Dan ini juga sudah berjalan di beberapa tempat. Ya, jadi program wakaf ini kan juga memberikan ujroh untuk para duta-duta wakaf kan. Nah, ini kan bisa dipakai sebenarnya untuk kebutuhan-kebutuhan tadi, ya. Kebutuhannya kan bukan hanya masjid kan, kebutuhannya kan juga pasti juga akan rutin tuh untuk pengeluaran macam-macam kan. Nah, ini bisa didapatkan. Iya, bisa didapatkan. Atau yang kedua nanti kita bisa lakukan juga penghimpunan seperti kita lakukan program dengan Imam Maghfirah penghimpunan wakaf untuk bangun masjid yang kita udah lakukan kemarin 69 juta yang kita himpun gitu. Kita kumpulkan wakif-wakif kita berikan edukasi, ya kita ajak mereka, ya dan kita bisa himpun karena kita punya power kan, kita punya tim 200 orang lebih yang bisa menggerakkan para donatur-donatur dan wakif-wakif kita. Seperti itu, Pak. Itu nanti kita bisa lakukan. Ya setelah tentunya dari Yasmi ada yang bergabung menjadi duta wakaf. Seperti itu. Apakah nanti secara kelembagaan atau secara personal silakan disepakatin saja. Karena ada ujroh yang juga akan diterima insya Allah. Ini ujrohnya besar ya, bahkan bisa 900 juta per bulan bisa juga didapatkan. Tergantung seberapa besar potensi wakaf yang bisa kita himpun. Ya, ini ada hitungannya. Itu kewajiban yayasannya apa, Pak? Yang tidak ada kewajiban apa-apa melakukan syiar wakaf ya, mengajak umat berwakaf. Ya, ketika ada ya ini kan ada omset wakaf yang dihimpun kan. Ya, ada omset wakaf yang dihimpun, ada ujroh yang didapatkan. Seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin nanti kita. Ya, nanti detailnya ini bisa hubungin Pak Hengki ya. Nanti daftarnya melalui Pak Hengki aja nanti kalau mau mendaftar menjadi duta wakafnya. Karena ada ujroh yang insya Allah juga besar yang bisa dipakai buat operasional dan untuk membiayai ya, kegiatan kita di yayasan. Seperti itu. Nah, ini nanti bicaranya kepada penghimpunan wakafnya, Pak. Nah, kalau tadi wakafnya yang kita terima, sekarang bagaimana kita melakukan tindakan syiar wakafnya. Memahamkan umat, mengajak umat, mengumpulkan umat, kemudian mereka mengikuti programnya, di situ ada ujroh yang bisa diterima juga. Seperti itu. Ya, baik Pak Profesor ya. Jadi di sini terbuka peluang Pak. Kita sebagai nazir wakaf yang menerima dana wakaf mungkin dari jamaahnya Yasmi, dari nanti orang-orang yang berwakaf nasabah kita bisa arahkan juga ke Yasmi, dan kita sebagai duta wakaf. Duta wakaf nanti ada ujrohnya atau fee yang akan kita terima untuk operasional sehari-hari Yayasan Yasmi. Gitu loh, Pak. Baik. Terakhir mungkin ya Pak Jul ya. Ya. Terakhir, kami persilakan. Mungkin Pak Yudi Heri ada yang ingin ditanyakan? Masih mute. Menanyakan, saya menjelaskan sedikit. Sebetulnya tanah wakaf DSMI ini itu adalah wakaf dari saya. Itu nggak besar sih, kurang dari 1 hektar, 9.700 meter persegi lah. Nah, kami nggak berhasil menghimpun dana untuk pesantren. Itu membangun pesantren. Terkumpul lah nggak banyak, antara nggak sampai 300 juta, tapi seret. Tapi sementara itu, karena yayasan ini dibentuk oleh alumni HMI di UI ya, kami juga berpikir untuk
membeli sekretariat permanen untuk adik-adik kita HMI di UI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah itu ternyata pengumpulan dananya lebih lancar. Ya, sampai sekarang kami sudah berhasil menghimpun 1,7 M lebih ya. Udah sebagai dana untuk beli gedung sudah kami beli, tinggal merenovasi. Nah, ini kenyataannya untuk membuat sekretariat permanen itu agak lebih mudah ketika mencari dana gitu. Itu juga wakaf kami berikan kepada nanti kawan-kawan di namanya koordinator komisariat HMI di UI. Tapi untuk pesantren yang kami rencanakan itu agak seret. Nah makanya teman-teman pada bertanya kan, Saudara Mukti, Saudara Toha, ya, gimana caranya kita untuk menggalang dana yang lebih baik. Begitu kira-kira Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi memang menurut saya sih edukasi itu yang perlu digalakkan, ya. Edukasi kebutuhan-kebutuhan tentang bekal akhirat. Ya, artinya menumbuhkan kesadaran itu. Kalau kesadaran itu ada sih insya Allah masyarakat. Dan yang kedua adalah penawaran program kita yang mungkin perlu kita ada nilai daya tariknya mungkin ya, sehingga contoh kalau IKADI itu sederhana dia kita jalankan sekarang. Kenapa banyak yang pengen wakaf masjid ya, karena masjid yang dibangun itu IKADI akan memberikan satu nilai plus bahwa masjid yang dibangun itu bukan hanya sekedar dibangun gitu, tetapi di situ nanti ada ustadz-ustadz IKADI, dai-dai IKADI yang akan memberikan pengajian, pembinaan di masjid yang dibangun itu, sehingga kegiatan masjid itu bukan hanya masjid kosong, tetapi masjid yang semarak ya, dan dibangunkan atas nama personal. Jadi dengan nilai 300 sampai 500 juta masjid itu sudah dibangunkan dan kegiatan pemakmuran masjidnya ada. Nah, sehingga masyarakat-masyarakat yang punya keinginan meninggal nanti punya masjid, mereka mau untuk wakaf melalui IKADI, yaitu wakaf masjid gitu. Nah, setelah ada kemauan itulah nanti kan kita bisa tawarkan yang kedua. Ya, selain wakaf wasiatnya, yang kedua adalah kita ada program-program lain, wakaf pesantren, ya wakaf Al-Qur'an dan lain sebagainya. Karena ikatan emosional yang sudah ada, ya dia akan lebih mudah untuk kita ajak gitu, karena kesadarannya sudah ada. Ya, artinya adanya kesadaran itu yang mungkin menjadi tugas kita untuk kita terus berikan pemahaman ya kan. Seperti itu mungkin Pak. Ya silakan kalau kita punya link-link kan mungkin itu akan lebih gampang sebenarnya, apalagi HMI menurut saya sih cukup besar sekali. Ya kalau ikatan emosionalnya secara HMI-nya ada, saya rasa sih dengan sentuhan-sentuhan nilai-nilai wakaf mungkin akan ya mungkin rutin aja sih kegiatan fundraising-nya secara rutin, insya Allah sih bisa lah terkumpul mudah-mudahan. Ya itu masukan saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yudi Heri. Sebelum kami tutup acara ini, bahwa untuk diketahui saat ini banyak lembaga-lembaga yang berlomba-lomba untuk menggandeng kita, ya, menggandeng kita sampai Ustadz Julhamdi juga kewalahan juga untuk ngatur waktunya ya. Ya. Nah, ini adalah kesempatan buat kita karena kesempatan itu datangnya tidak dua kali gitu ya. Jadi dengan adanya alternatif wakaf ini untuk program-program jangka panjang dari lembaga itu bisa terbantu. Selama ini kita mengharapkan dari donasi ya. Tapi ini lebih nyata, lebih terukur ke depannya gitu loh. Jadi kami harapkan juga kepada lembaga-lembaga yang tadi Ustadz Jul juga lihatkan bahwa Al-Azhar, IKADI, Makfiroh, Kesma itu sudah bekerja sama dengan Aliansi Syariah. Tentunya banyak lagi dari lembaga-lembaga yang ingin bergabung dengan kita nantinya. Untuk menutup acara ini ada
ada statement mungkin Pak Ustadz Julhamdi. Jadi saya mungkin cukup Pak Hengki, ya artinya peluang-peluang kebaikan ini kalau kita ajak umat sih insya Allah orang baik pasti akan mudah untuk diajak kebaikan, ya. Tinggal bagaimana kita terus melakukan ajakan aja, ya karena ajakan kebaikan itu kan akan kalah kalau ajakan keburukan lebih kuat, ya tinggal bagaimana kita adu kuat aja antara kita mensiarkan kebaikan dengan bisikan setan untuk berhenti melakukan kebaikan, mungkin seperti itu. Ya, insya Allah selalu ada jalan lah. Allah Maha Kaya kan, jalan-jalannya insya Allah akan bukakan. Menurut saya sih itu saja. Baik Pak Ustadz Julhamdi, terima kasih jazakallah khair atas presentasinya, dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, bisa kita follow up lagi ke depannya nanti, karena kita tidak berhenti sampai di sini. Acara kita selalu ada setiap minggu, ya, untuk offline dan online-nya. Itu saja mungkin dari saya. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hengki. Sama-sama Pak. Pak Zulhamdi dan lain-lain teman-temannya. Pak Jul, Pak Hengki, Ustadz, Pak Rasid. Ya, baik, terima kasih Pak Hengki, Pak Ustadz Julhamdi atas pemaparannya. Saya kira cukup ya. Ke depan insya Allah ada follow up kalau ada yang berminat gitu untuk bergabung di Quantum Wakaf atau menjadi mitra Wakaf Alliance. Terima kasih banyak Kanda Yunda sekalian. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak Ustadz Julhamdi, Pak Hengki, dan semuanya. Saya kira cukup ya diskusi kita malam hari ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi, semoga Amin. kita untuk berkhidmat kepada umat. Baik, kita cukupkan diskusi kita malam hari ini. Sama-sama kita membacakan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan Kanda Yunda sekalian, Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.